Penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Dia mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Jika kita lihat perkembangan sampah plastik, agaknya pemerintah harus segera memperbaiki sistem pengelolaannya. Berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambek dari University of Georgia pada tahun 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Dan Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Berikut jumlah polusi laut atas sampah plastik juta ton per tahun. Dari data tersebut bisa kita lihat Cina memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Sementara Indonesia berada di tingkat kedua dengan pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun. Sebagai negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki tantangan berat untuk dihadapi. Sebagai negara tropis yang dikelilingi lautan, banyak ekosistem alam yang dipertaruhkan. Jika tidak diatasi dengan baik, masalah sampah plastik bisa berujung bencana alam dan kerusakan ekosistem. Selama masa pandemi COVID-19, sampah menjadi permasalahan baru yang muncul di lingkungan. Dilansir dari BBC Indonesia, jumlah layanan GoFood meningkat hingga 20%, sementara GrabFood juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Frekuensi belanja online di Jabodetabek diperkirakan naik dari 1-5 kali sebulan menjadi 1-10 kali. Berdasarkan survei LIPI pada 20 April sampai 5 Mei 2020, disebutkan bahwa aktivitas belanja online juga meningkat hingga 62%, dengan 96% dari total jumlah paket menggunakan selotip, pembungkus plastik, dan bubble wrap. Pembelian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield juga meningkat dari 4% menjadi 36%. Nah, dari data timbunan sampah di Indonesia tahun 2020, dilansir dari artikel Detik News, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK menyebutkan data timbunan sampah di Indonesia di 2020 mencapai 67,8 ton. Pertumbuhan jumlah penduduk juga diperkirakan akan membuat jumlah ini terus meningkat. Sampah yang semakin menumpuk akan semakin berdampak banyak pula pada produksi sampah plastik. Produksi sampah plastik masih berpotensi terus mengalami kenaikan karena berbagai faktor. Terlebih lagi, jumlah produksi sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Dampak sampah plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama adalah dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia. Dari dalam sampah plastik tersebut terdapat bahan kimia yang keluar dan akan masuk ke dalam sistem aliran darah dan juga jaringan tubuh semua makhluk hidup, sehingga jika terpapar resiko lebih besar maka menyebabkan penyakit seperti cacat lahir, gangguan imunitas, endokrin, kanker, dan penyakit berbahaya lainnya. Yang kedua adalah sampah plastik dapat mengancam kehidupan satwa liar. Kehidupan satwa liar telah menyatu dengan sampah plastik tersebut. Dari hewan-hewan tersebut, mereka salah mengira bahwa itu adalah sebagai makanan dan memberikannya kepada anak-anak. Bahkan sampah plastik ini telah mencemari daerah terpencil dari bumi. Berdasarkan dari data Biological Science, lebih dari 260 spesies diantaranya adalah invertebrata, kura-kura,
ikan, burung laut, dan hewan jenis lainnya telah tercemar oleh sampah plastik tersebut. Bahkan mamalia, jika mereka terpapar dari sampah plastik tersebut, akan mengalami susahnya pergerakan, gangguan makan, dan juga dapat menyebabkan kematian pada hewan-hewan tersebut. Yang ketiga adalah plastik sendiri tidak bisa hilang. Materia yang ada dalam plastik ini mampu bertahan selamanya. 33% plastik ini digunakan sekali lalu dibuang, seperti air botol kemasan, kantong plastik, dan sedotan. Bahkan, sampah plastik ini tidak dapat terurai dan dapat bertahan selama 2000 tahun hingga bahkan lebih lama lagi. Yang keempat, plastik dapat mencemari air tanah bumi. Sampah-sampah plastik yang terkubur di dalam tanah memiliki bahan kimia yang dapat mencemari air tanah bumi. Dilansir dari data Geological Science, jika jangka waktu yang panjang di dalam tanah itu, maka dapat mencemari alam secara berkesinambungan. Pertama, ada plastik bisa menarik polutan lain. Bahan kimia yang terkandung dalam plastik memberikan sifat kaku atau fleksibel, tahan api, bisfenol, fatalitas, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Adapun racun tersebut bersifat menolak air dan akan menempel pada benda-benda berbasis minyak seperti sampah plastik. Yang berikutnya, sampah plastik menumpuk dan menggunung di bumi. Dilansir dari Plus One, lebih dari 5 triliun potongan plastik seberat lebih dari 250.000 ton mengapung di laut. Amerika sendiri membuang lebih dari 30 juta ton plastik per tahun, sementara hanya 8% plastik didaur, sisanya berakhir di pembuangan sampah, dibakar, atau menjadi sampah sembarangan. Yang berikutnya, plastik meracuni rantai makanan. Plastik yang mengontaminasi laut akan mencemari jaringan makanan laut yang ada. Dan yang terakhir, ada plastik merugikan berbagai sektor kehidupan manusia. Contohnya sektor pariwisata, rekreasi, bisnis, dan kesehatan manusia serta hewan. Baiklah, kita masuk ke dalam strategi. Strategi untuk memerangi pencemaran limbah plastik di lautan. Pertama, kita perlu membangun platform terintegrasi bagi pemangku kepentingan untuk mengawasi dan memperbaharui data, status, dan jumlah limbah plastik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Mengapa? Karena saat ini ancaman dan risiko dari limbah plastik ini sangat sulit atau tidak bisa diidentifikasi dengan baik. Karena kurangnya data dari jumlah dan lokasi dari limbah plastik ini. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan sangat sulit untuk merumuskan kebijakan dan merumuskan strategi untuk pengelolaan yang baik. Nah, karena itu, jika kita tahu dan kita memahami jumlah dari limbah plastik dan data di mana lokasi-lokasi limbah plastik ini, maka kita dapat dengan mudah merumuskan pengelolaan limbah plastik ini dengan baik dengan menggunakan pendekatan preventif dan reaktif. Nah, yang kedua yaitu kita perlu membangun solusi ekonomi sirkular. Maksudnya yaitu kita menggunakan kembali dan memutuskan limbah plastik dengan cara yang efektif atau secara baik gitu. Nah, yaitu contohnya seperti kita menggunakan bahan daur ulang limbah plastik ini, kita masukkan ke dalam aspal, dan hasil dari daur limbah plastik ini dan yang kita masukkan ke dalam aspal ini kita gunakan untuk membangun jalan. Dan yang terakhir, Indonesia juga perlu menerapkan pengelolaan sampah plastik yang tepat di daratan, terutama yang dihasilkan oleh rumah-rumah dan kawasan industri. Langkah ini akan mengurangi jumlah sampah plastik di lautan secara signifikan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah penerapan target nol limbah, yang berarti 90% limbah digunakan untuk daur ulang atau pengomposan, sedangkan 10% sisanya dibuang ke TPA atau dibakar.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan kebijakan dan pendekatan untuk mengendalikan jumlah limbah di daratan, termasuk mendorong perusahaan untuk menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi plastik. Perubahan sistem serta bagaimana kita mengembangkan kerangka kerja bisnis berdampak besar dalam pengembangan inovasi pengelolaan limbah. Pada dasarnya, diperlukan kolaborasi dan pemahaman antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menerapkan dan membagikan data terintegrasi, model bisnis baru, kebijakan publik, dan investasi teknologi infrastruktur, guna menciptakan solusi sistematis bagi polusi plastik di lautan. Sudah terlalu banyak sampah plastik dan kita tidak punya waktu banyak lagi. Ayo kurangi pemakaian plastik untuk masa depan yang lebih baik.